Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, para bapak haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar Engkong Moin bin Sampan. Mudah-mudahan almarhum yang dihaulkan malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Salamen Nuh beserta rombongan dari Bablan. Kemudian juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Arsyad Jalil, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mugeni, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syaiful Anwar, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Salim Arih, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rakib, dan tidak ketinggalan sahibul bait yaitu Bapak Muhammad Sanin, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para guru-guru kita. Kita doakan semua guru-guru kita biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah di bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban akan meninggalkan kita. Kira-kira kalau masih ada utang puasa Ramadan, ya masih ada hari.
Buru-buru diapain? Diganti. Karena kalau udah ketemu Ramadan, panjang lagi gantinya ntar. Di bulan apa? Syawal. Belum tentu umur kita sampai ke Syawal. Ya. Kalaupun diganti di bulan Syawal, dua kewajibannya. Qadha Ramadan tahun lalu plus sama fidyahnya. Karena utangnya udah ketemu Ramadan. Ya, udah kelewat. Jadi double bayarnya. Kalau orang kebalen bilang bonggan, belum juga diapain? Dibayar, Pak ya. Bulan Sya'ban, bulan dilaporkannya catatan amal kita setahun. Kalau ibarat orang sekolah mah rapotnya disetor ke hadapan Allah. Ternyata pas diperiksa, nah ini puasa Ramadannya masih apa? Masih bolong, Pak ya. Jadi bulan Sya'ban, bulan dilaporkan amal kita ke hadapan Allah. Maka Nabi paling senang ketika amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Ya, makanya wajib mengganti, mengqadha puasa Ramadan. Karena belum tentu kita sampai ke Ramadan, Pak, belum tentu. Ya. Para bapak hadirin sekalian, bulan Sya'ban juga disebut bulan Rawah. Karena di bulan Sya'ban banyak orang pada rawahan. Haul hampir tiap malam, Pak. Ngiter biasa nih. Haul, Pak ya. Haul sono, haul sini ya. Karena kita pengen ngirimin doa, ngirimin istighfar, ngirimin bacaan yasin, bacaan tahlil, bacaan tasbih buat orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Senang, mereka senang ya. Satu aja, Pak, kita baca tasbih aja, Pak, udah beratin timbangan tuh ya. Orang yang di alam kubur ditimbang nanti amal kebaikan, amal keburukannya, ternyata dikirimin tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, nambah tuh kebaikannya. Belum lagi yang kita kirimin istighfar. Satu istighfar yang kita kirimin buat orang yang sedang dihaulkan diangkat satu derajat. Ya, satu istighfar satu apa? Derajat. Oleh karena itu, para bapak hadirin sekalian, untuk kita nih yang masih hidup, ya, cuma nggak tahu hidupnya sampai kapan. Bisa jadi pulang dari sini apa? Udah dijemput sama Israel ya. Karena Israel tiap hari ngiter itu, Pak, ngiter dia. Kira-kira besok pindah ke rumah depan apa rumah belakang, Pak ya? Untuk kita, Pak, yang masih hidup, yang harus kita kejar adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka ada satu doanya, Pak, dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, sahibur ratib. Ini doanya dari beliau, Pak. Apa kata beliau? Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil. Nah, itu doa dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang harus selalu kita minta, Pak. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Pokoknya, Pak, nggak boleh tawar-tawar. Mati kita dalam keadaan beragama Islam. Ini target setiap muslim, Pak. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum. Nah, itu target kita tuh.
Pokoknya mati dalam keadaan beragama Islam. Jangan sampai kita mati di luar daripada agama Islam. Kalau sampai ada Pak orang mati di luar daripada ajaran agama Islam, kekal dia di neraka. Abadan khalidina fiha. Nauzubillah Pak. Ya, kita kekal di neraka, nauzubillah. Ya, maka target kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya mati dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, mati dalam keadaan beriman. Yang ketiga, mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Lagi tahlil mati, gini Pak. Lagi zikir mati, enak Pak ya. Lagi nyolong apa? Mati. Nah, nauzubillah ini. Nah, jangan sampai dia nyolong klotak, setrum mati bisa di situ ya. Nah, itu namanya su'ul khotimah. Ya, mati dalam keadaan melakukan kebaikan Pak. Lagi sholat, lagi baca Quran, lagi punya uduk Pak ya. Nah, ini mati dalam keadaan apa? Bil khair. Atau juga mati dalam keadaan bahagia Pak. Kemarin tuh Pak banyak ya caleg-caleg yang kagak menang gantung diri. Nah, itu namanya mati bukan bahagia tuh Pak. Ya. Habis katanya 1M habis Pak. Kagak apa? Nggak menang. Pohonnya mana tinggi, kata saya dari mana naik itu ya. Tinggi buat itu pohonnya Pak. Nah, nauzubillah itu Pak. Ya. Gara-gara nyalek kagak apa-apa. Nggak dapat, akhirnya apa tuh? Bunuh diri. Nah, ini nauzubillah, ini mati dalam keadaan yang tidak Allah ridhoi. Kita pengennya mati dalam keadaan apa? Bisa'adah, dalam keadaan bahagia. Yang paling penting lagi Pak, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nih Pak, ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. 1, dia punya amalan yang pahalanya terus ngalir. Tuh Pak, kalau kita pengen mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Orang itu punya amalan yang setelah dia mati pahalanya masih ngalir. Itu orang husnul khotimah. Kayak almarhum Engkong Mu'in ya. Kong Mu'in ini katanya wakaf tanah Masjid Al-Barkah. Ya, betul tuh Pak? Ya. Jadi wakaf tanah Masjid Al-Barkah itu Pak, itu menjadi saksi kalau almarhum Engkong Mu'in masih dapat pahala ngalir. Nah, ini husnul khotimah. Kita yang hidup nih harus punya target tuh Pak. Bagaimana kita punya simpenan yang kalau kita mati pahalanya masih apa? Ngalir. Jadi seberapa lama itu masjid dipakai? Seberapa banyak orang yang duduk di masjid itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk taklim, maka sebanyak itu pahala mengalir untuk yang berwakaf. Masya Allah Pak ya. Orang dulu mah kali ya nggak dihitung-hitung tanah, coba orang sekarang mah ya got aja got diuruk got ya Pak ya, got diuruk saking apa tuh, saking bol kuning butut gasir ya, got apa diuruk got. Nah, ini nauzubillah Pak ya. Jadi orang-orang yang bisa husnul khotimah adalah orang yang bisa mengalirkan pahala setelah dia mati. Kayak jalan begini Pak, jalan nih Pak. Kalau umpamanya nih rumah dimundurin semeter, berarti jalan lebih besar tuh Pak ya. Ya, berapa ribu orang jalan nih setiap hari warawiri. Kan dia lega, Pak ya. Maka yang punya tanah dapat apa tuh? Pahala. Mau tukang becak kek, mau tukang ojek, mau gojek yang lewat, mau tukang odong-odong yang lewat, tetap pahala Pak. Mau maling kayak? Iya, mau maling kayak Pak, pahala. Iya. Kenapa Pak? Bisa berpahala nih, dimundurin 1 meter buat jalanan biar lega, ya kan? Jadi orang itu memudahkan kesulitan orang.
Coba Bapak kalau naik mobil ada papasan, pasti nyari logakan yang rada lega. Betul nggak? Ya kan? Maka saya mau tanya sama Pak Dede, Pak saya kemarin naik motor naik mobil. Motor aja katanya guru, ntar kagak bingung parkirnya begitu. Saking jalan apa tuh? Kagak bisa masuk. Jadi kalau ada orang sempit Pak, sempit ketemu, kemudian pas depan rumah kita karena lega, kita memudahkan kesulitan orang. Jamin dari Nabi apa? Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu ala yaumal qiyamati. Siapa orang yang bisa memudahkan satu kesulitan saudaranya, maka orang itu Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Gitu Pak. Susahan mana di dunia sama di hari kiamat Pak? Kalau di dunia susah Pak, masih bisa minta tolong sama orang. Tapi kalau kita susah di akhirat, minta tolong sama siapa Pak? Nggak ada, semuanya butuh pertolongan. Ya, makanya hadis ini Pak panjang tuh hadisnya Pak. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamat, diantaranya tuh. Siapa orang yang memudahkan kesulitan saudara muslim, saudara mukmin, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Di tengah hadis ini kata Nabi apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kalau hambaku pengen dapat pertolongan Allah, maka sering-seringlah menolong saudaranya. Nah itu Pak hadisnya, soheh itu Pak hadisnya Pak. Iya. Jadi kalau pengen ditolong Allah, sering-sering nolong apa? Saudara, ini mah pokoknya kalau kagak sempit abis ku sempitin, mampus lewat kagak bisa lewat lucin lo begitu Pak ya. Nah, jadi kalau kata anak bocah-bocah Pak, pokoknya kalau dia nyempitin orang di sini nanti kuburannya tambah apa tuh? Sempit. Emang kuburan segitu tambah sempit, gencet abis kuburan Pak ya. Jadi almarhum engkong Moin Pak, Jon tenang dah dia. Karena dapat aliran apa tuh? Pahala. Saya yakin nih Pak, kalau semua rumah pahamnya sama nih, sono semeter, kemari semeter, lega nggak tuh jalanan tuh? Iya. Nah, Masya Allah itu Pak, orang terlewat gampang, mudah, dan itu pahalanya apa tuh Pak? Ngalir. Pahalanya ngalir. Ya. Termasuk Pak memperbesar got. Jangan dikira tuh Pak, orang yang memperbesar got jadi lebih lebar Pak, itu pahalanya ngalir. Ngalir Pak. Ya, airnya juga ngalir, pahalanya ngalir, urusannya ngalir terus. Ini pokoknya got kalau belum kecit Pak ya, habis ditutup, dicor sama rumahnya Pak ya. Masya Allah Pak, giran pada banjir ribut semua. Ya, coba Bapak lihat depan rumah saya, got yang paling gede depan rumah saya itu. Iya, jadi air kalau lewat tuh enak. Nah, gitu kan. Nah ini namanya orang-orang yang pengen mati husnul. Jangan berdoa doang. Tadi doa yang Imam Habib Abdullah berdoa pengen husnul khotimah. Lah kerjaannya nyempitin gang, nyempitin apa tuh solokan Pak ya. Habis buang sampah sembarangan. Buang sampah Pak, Masya Allah itu depan rumah saya ada tanah kosong Pak ya. Nggak tahu tuh orang dari mana naik motor bres aja tuh, 1 bungkus 2 bungkus. Kata saya tuh orang buang sampah masuk dari mana-mana dibuang di situ Pak. Saya kata ini orang kalau ke Singapura Pak, ke Singapura masuk penjara. Ya. Bapak jalan-jalan ke Singapura, buka apa tuh pintu kaca mobil, buanglah tuh rokok, ditangkap di penjara. Barulah tuh rokok. Lah ini kita buang sampah seberapa? Plastik sekarung. Penjaranya berapa bulan tuh Pak orang? Ya. Tapinya dia tahu an-nazafah minal iman. Bersih mencitrakan orang yang beriman. Bagaimana mau beriman Pak? Orangnya kagak suka kebersihan. Sampah di mana-mana Pak ya. Comberan ngalir kemana-mana. Saya alhamdulillah Pak, kalau rumah saya nggak punya comberan. Ya, karena saya bikin sumur sendiri Pak. Bikin sumur, masukin bis, kemudian air yang dari toilet kita masuk ke sumur itu. Jadi dia nggak punya comberan. Dan itu nggak penuh-penuh dari sejak rumah saya ada sampai sekarang.
Jadi nggak pernah ngalir ke depan, nggak pernah. Kau tahu sendiri Pak, kalau bapak makan jengkol sama pete, kencing, ke depan rumah orang tuh ngalir. Lah yang bau siapa? Lah orang lain, nauzubillah Pak ya, nauzubillah tuh. Makanya jangan sepitengnya doang Pak digaliin, tapi comberan juga digali, bikinin di rumah, digali sehingga kita nggak mengalirkan kotoran ke orang lain. Ya, kita juga kalau dikotorin Pak marah Pak ya. Apalagi sekarang rumah yuk dempet-dempet begini Pak ya. Para bapak hari sekalian, nih, ini amal yang mengalir terus pahalanya buat almarhum. Makanya boleh buat kita nih Pak. Kira-kira ini masjid tanahnya dari almarhum. Kan masjid bukan tanah doang Pak. Ada kusen, ada karpet, ada son, ada sanyo Pak ya. Mana yang kita mampu kita wakafin tuh. Nih gua beli karpet, taruh di masjid, orang sholat pakai karpet baru, pahalanya ngalir buat yang wakaf. Nih saya ngasih sanyo, sumur apa jetbamnya dari saya. Siapa yang berwakaf jetbam, dia pahalanya ngalir. Ini mah jetbamnya hilang, dicopet Pak ya. Karpetnya juga apa tuh? Hilang. Boro-boro mau ngasih wakaf Pak ya. Jadi wakaf itu Pak nggak mesti tanah, karpet nih. Bahkan Pak, bahkan ya, kita nyumbang karpet. Emak kita, bapak kita udah mati. Niatin wakaf itu buat emak kita. Nih saya niat wakaf ke masjid karpet, umpamanya 3 gulung, tapi pahalanya buat emak saya. Kemudian kita Pak, anaknya yang mewakafkan karpet mati juga, maka pahala itu untuk anaknya dan untuk yang diniatkan. Tuh, double jadinya Pak. Buat anaknya yang bayar dan buat yang diniatkan. Makanya cari amal-amal yang kalau kita mati masih ngalir. Di antaranya wakaf, kurban Pak, kurban itu sama kurban tuh. Ya. Jadi berkurban itu Pak boleh diniatkan buat orang tua kita yang sudah mati. Dan nanti mereka yang ada di alam kubur mendapatkan aliran pahala yang mengalir. Ya, jangan kalau lagi Idul Adha ngarepin dibagi. Ya Pak, bukan ngarepin apa? Berkurban. Padahal kalau berkurban Pak, pahalanya Masya Allah. Inna a'tayna kal kausar. Kata Allah tuh. Orang yang berkurban Allah kasih al-kausar. Apa itu Pak al-kausar? Sungai yang mengalir di surga. Al-kausar itu syafaat yang besar. Al-kausar itu surga. Jadi kalau pengen dapat surga, maka apa? Berkurbanlah. Nah ini diantaranya pahala yang apa? Mengalir. Gampang sebetulnya Pak, korban. Kambing berapa sih harganya Pak? 3 juta. Jadi kalau sehari 10.000, ya sebulan berapa? 300 dikali berapa? Udah 3 juta lebih. Ya. Makanya nanti di rumah taruh ada khusus celengan buat apa? Korban. Ya kan? Baru 5 bulan udah tebokin ya kan? Khusus buat korban ini. Ya. Karena itu nanti yang akan membawa kita hidup di akhirat apa? Bahagia. Dengan apa? Amal yang kita bawa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Orang itu Pak rajin melakukan pekerjaan yang sunnah. Yang sunnah nih ya. Kalau wajib nggak usah diomongin, wajib semua. Yang sunnah, dan ketika dia ngerjakan yang sunnah Pak, jangan dikasih tahu orang. Tuh ciri-cirinya. Ini kan zaman sekarang beda Pak. Ya, alhamdulillah malam ini gua udah bisa tahajud bikin status Pak ya. Nah itu udah ngasih tahu orang tuh. Ya. Jadi amal yang sunnah kita kerjakan jangan dikasih tahu orang. Kalau orang lain kita kasih tahu, nilai pahalanya apa tuh? Hilang. Yang sunnah itu puasa, qiyamul lail Pak ya. Kemudian apa? Sholat sunnah. Itu yang sunnah tuh. Orang kalau sunnahnya rajin Pak, wajibnya udah jangan ditanya. Pasti.
Ya kan? Iya. Ilokan Pak. Sunnah rajin wajib apa? Kagak. Ya. Kebangetan itu namanya ya. Ya. Kebalik ya. Kan kata Imam Ghazali apa Pak? Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-faraidu huwa ra'sul mal, kata beliau. Yang wajib itu ibarat orang dagang modal. Itu kata Imam Ghazali itu. Jadi kalau bapak sholatnya cuma yang wajib aja, ibarat orang dagang baru pulang modalnya doang. Ini dari pagi, dari habis subuh dagang, modalnya 1 juta, pulang malam, udah jam 8, dihitung 1 juta lagi. Untung apa rugi tuh? Untung rugi Pak? Rugi. Lah itu bapak kalau sholat 5 waktu fardunya doang, tuh kayak gitu tuh, belum dapat untungnya. Wah, fardunya bolong, apalagi Pak ya. Nah ini berbahaya Pak, sangat berbahaya. Makanya kenapa Nabi ketika Isra Mi'raj itu perintah dari Allah sholat? Karena yang pertama, wa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau orang itu sholatnya bagus, rapi, kagak bolong-bolong, apalagi sholatnya dia tinggal. Kalau sholatnya rapi, kata Nabi, aflaha wa anjaha, orang itu pasti sukses, pasti berhasil. Ya, pengen doang jadi orang sukses, sholatnya masih apa? Bolong-bolong. Nah ini nauzubillah Pak. Ya. Tapi kata Nabi, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, bahkan sering tidak sholat, kata Nabi, waqad khaba wa khasara, orang ini menyesal dan rugi besar. Tuh Pak. Jadi kalau kita apa enggak sholat begitu tuh. Ya. Wah, apalagi tuh ya. Sholat kan Pak paling komplit doanya. Coba Bapak lihat dah. Doa di antara 2 sujud apa Pak? Nah, Rabbik firli, dengan sholat ya Allah ampuni dosa saya. Jadi dengan sholat dosa kita habis dihapus. Jangan sampai mati punya utang sholat masih bawa apa? Dosa. Jadi itu doanya Pak. Ketika kita sholat nih, Allahumma gfirli, Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan sholat dosa kita diapain? Dihapus. Terus yang kedua apa? Warhamni, ya Allah sayangi saya. Jadi kalau kita pengen disayangi Allah, kuncinya sholat. Gimana Allah mau sayang? Orang sholatnya diapain? Ditinggal mulu. Kalau Allah sudah bisa kita tinggal, bagaimana dengan yang lain Pak? Allah yang menentukan segalanya buat kita. Allahnya kita tinggal, kagak bakalan dapet kasih sayang Allah. Jauh. Makanya orang yang sholat jarang-jarang kita coba surem Pak ya. Ya surem. Nah, karena doanya warhamni, ya Allah kasayangi saya. Terus apa? Wajburni, ya Allah perbaiki saya. Kita banyak kekurangan Pak. Ya Allah perbaiki ekonomi saya, perbaiki kehidupan rumah tangga saya, perbaiki segala-galanya buat saya. Kalau pengen baik segala-galanya, kuncinya apa? Wajburni. Nah, tapi mah nggak sholat ide pengen umroh, pengen haji Pak ya. Ya, gimana mau baik Pak? Itu kita baca, oh, Allah Rabbik firli warhamni wajburni, terus warfa'ni, diangkat Pak derajatnya. Dulu orang susah, tapi karena sholatnya rajin, sholatnya bener, Allah angkat. Siapa Pak orang yang di Madinah paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Ya, Aufnya nggak ada, ya Abdurrahman doang ya. Jadi di Madinah itu Pak, ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika dengar doa ini Pak, diamalin betul Pak. Ketika sholat Pak, dihayati betul. Akhirnya apa Pak? 3 bulan dilakukan dengan benar Pak oleh Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang apa? Terkaya ketiga di Madinah, terkaya ketiga. Tuh, ya.
Terus dilanjutin setahun, dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya pertama di kota Madinah. Dengan sebab apa tadi? Warfa'ni, diangkat Pak derajatnya. Dengan apa? Sholat. Jadi kalau derajat kita pengen diangkat, dihargai orang Pak ya, tempatnya tinggi, maka jangan tinggalin apa tuh? Sholat. Terus apa lagi Pak? Wa'afini, ya Allah sehatkan saya, sehatin. Ya, ya. Nah, di sini baru rujuk nih. Wa'afini apa? Sehatin saya. Jadi dengan sholat kita minta sehat Pak sama Allah, karena Allah yang menyehatkan kita segala-galanya. Kumpulkan tuh Pak. Kemudian apa? Warzuqni, berikan saya rezeki. Ya, rezeki itu kan Pak bukan bentuk materi doang. Sehat rezeki, bisa duduk kemari juga apa? Rezeki, bisa nongkrong juga apa? Bisa kentut juga apa tuh? Rezeki. Coba Bapak nggak bisa kentut, bawa ke rumah sakit dioperasi. Saya kemarin gara-gara bisul Pak. Ya kan, orang bisul di pantat gak kelihatan ya, berdarah menanah. Katanya apa tadi berdarah nih, sakit banget ya, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter operasi begitu kata dokter. Lah dioperasi 3 bulan masih sembuh ya. Gara-gara apa tuh? Bisul Pak. Bayangkan duduk itu. Iya bener emang. Jadi tuh apa tuh, minta rezeki. Kos wa'afini wa fu'anni. Jadi maafkan ya Allah kesalahan saya. Wah dini, ya Allah kasih saya petunjuk. Ya kan? Semua yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan hidayah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau seandainya kita nemplok di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat yang dilarang, Allah yang nutupin Pak. Kalau orang sering apa tuh? Sering sholat, ya maka itu kunci segalanya. Itu baru atu duduk di antara dua, belum yang lainnya Pak. Masya Allah. Ini orang kalau sholat baru takbir udah inget yang lain Pak ya. Iya. Allahu Akbar. Tadi kunci gue udah bener belum ya? Begitu Pak ya. Makanya takbir kan begitu Pak tuh Pak. Ya. Jadi urusan dunia dikebelakangin. Ketika kita takbir, kata kita ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja tuh Pak tuh, amalin dah sholat beres Pak. Beres semuanya. Satu aja tuh ya. Coba kayak duha Pak. Bapak di rumah duha berapa rakaat? Nah, yang wajib aja hilang tadi katanya ya. Apalagi apa tuh? Duha. Duha Pak minimal 2, maksimal 12. Pernah duha 12? Ya. Jadi kalau pengen kaya, duhanya berapa tuh? 12. Ya Pak ya. Jadi kalau kata Nabi nih, in shallaita duha rakaataini. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat setiap hari, lam yuktab minal ghafilin. Kamu tidak dicatat orang yang lalai. Apa-apa lalai, sholat juga lalai Pak ya. Tapi kalau duhanya 2 aja Pak, istiqomah, maka Allah hindari kita dari penyakit apa tuh? Lalai. Wa in shallaita arba'an. Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang yang baik. Ya, jadi kalau pengen jadi orang baik, lihat duhanya berapa? 4. Naik berapa lagi Pak? 6. Wa in shallaita sittan. Kalau kamu duhanya 6 rakaat, ya, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat orang yang ahli ibadah, orang takwa. Kalau duhanya berapa tuh? 6. Naik 8. Ya. Wa in shallaita samanian. Kalau kamu salatnya duha 8 rakaat, kutibta minal faizin. Nah ini Pak. Maka kamu dicatat sebagai orang yang sukses. Sukses urusan dunia, sukses urusan akhirat. Apa aja Pak yang dipegang sama dia laris. Apa aja yang dipegang sama dia berkah. Karena duhanya berapa tuh? 8.
Ya, naik berapa Pak? 10. Kalau kamu sholat duhanya 10, kata Nabi apa? Kamu tidak dicatat hari itu berbuat dosa. Terpelihara Pak dari dosa. Terakhir berapa? 12. Banallahu baitan fil jannah. Orang yang duhanya 12 rakaat, Allah catat baginya dibangunin rumah di surga. Udah punya kapling di surga. Pulang kampung udah jonjon kita ada rumah kita. Ya, mau masuk rumah mana emang boleh kita bikin dewek. Setiap hari sholatnya berapa? 12. Siapa? Siap. Merengkat roman ini ya. Ya, siap guru gitu ya. Gurunya ya Pak. Yang siap. Bismillah Pak. Kalau kata Buya apa? Kata Buya apa? Kayak Nur Anwar katanya. Sekali-kali mak dalam seumur hidup kita pernah ibadah kita kerjain yang maksimal. Gitu betul. Ingat betul. Sekali-kali Pak dalam hidup kita kerjain ibadah yang paling apa tuh? Kalau lagi longgar 12. Kalau lagi repot 2. Gitu ya. Emang repot mulu tiap hari Pak ya. Gitu. Siapin waktu. Apalagi tadi kalau Bapak doanya tuh berdihayati. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuan. Masya Allah, komplit tuh Pak, komplit lah. Rezeki ada di situ, sehat ada di situ, derajat ada di situ, semuanya Allah bukain jalan dan lain sebagainya. Lainnya mah orang sholat buru-buru baik Pak ya. Mulut mah mulut baca, paham apa Pak? Kagak. Nah itu pahamin betul tuh, pahamin betul. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Dengan itu maka kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Jadi ngerjain yang sunnah, ciri-ciri orang mati husnul. Mudah-mudahan kita Pak ketularan. Mati dalam keadaan husnul. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Engkong Moin bin Sampan. Ya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pulang dari sini Pak ada oleh-olehnya ya. Duhanya berapa Pak? 12 ya. Oleh-olehnya tuh. Ya. Datang haul dapat apa? Oleh-oleh. Terus sama tadi apa? Lebarin jalan, got ya. Kalau pengen apa? Allah mudahin apa? Allah luasin Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.